pada pagi hari ini kita akan coba membuat judul Paul Zeng dan Saifuddin Ibrahim cakar-cakaran, serang-serangan, memperebutkan ratusan juta donasi perkara. Sekarang lagi ya, Paul Zeng dan Saifuddin cakar-cakaran, serang-serangan, rebutan dana perkara, dana donasi perkara Kosman bin Sunaid atau MKC. Ya, sebelumnya kita coba masuk ke sebuah ilustrasi ya. Ini tentang serigala bertempur dengan serigala karena rebutan makanan. Ada sebuah korban yang mereka rebutkan. Mereka tidak mau berdamai akhirnya rebutan ya. Ini. Such is the situation here. Nah, inilah mereka berperkara ya, satu lawan satu. Serigala lawan serigala. Dia lelaki, aku lelaki. Dia punya cinta, aku pun sama. Tetapi aku yang lebih dulu mengenal dirimu, mengenal cintamu. Ini rebutan perkelahian antara laki-laki melawan laki-laki, rebutan yang mengaku mereka cinta. Oke. Gambarannya Pak satu adalah si Saiful Ibrahim mengaku mencintai Saiful Ibrahim. Si Paul Jeng pun mengaku daripada mencintai si Kosman bin Sunet, tetapi mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Yang satu dananya mau dihabiskan untuk kepentingan pribadi si Kosman, rumah, mobil gitu, yang mungkin nilainya miliaran gitu. Yang satu lagi ingin kalau bisa dana itu dibuka dan dipakai sebagian atau sebagian besar untuk dana pengurusan daripada advokasi minoritas yang tertindas oleh mayoritas, oleh si Paul Zeng. Bahwa kasus si Kosman itu hanya trigger saja, hanya pemicu saja, bukan tujuan utama. Sementara saya Saiful Ibrahim ingin kalau bisa ya Saiful Ibrahim itu menolong secara full time dari keluarga si Kosman ya. Namanya kepentingan kepentingan vested of interest namanya. Ada semacam peperangan antara kepentingan antara si Saiful Ibrahim atas nama Kosman, juga si Paul Jeng atas nama diskriminasi dengan menggunakan trigger atau pemicunya adalah masalah si Kosman. Dengar dulu bagaimana sini ya. Paul Jeng menyatakan bahwa bukan tujuan utama. Si Kosman itu hanya sekedar alasan saja untuk mengangkat masalah HAM ke internasional. Ya sini ya, silakan ya. Juga. Nah, saya khawatir ada sesuatu di dalam ini seperti biasa Pak Saifuddin dikadalin lagi nih sama orang-orang sekelilingnya. Dari awal sebetulnya kenapa saya sering kontak dulu, saya kontak terus Pak. Ya selama ini gimana perkembangannya? Oke, sudah sampai sini. Oke, gimana? Sudah sampai. Terus kemarin pun masih saya minta untuk doa fajar, tapi tiba-tiba habis diserak itu nggak bisa hubungin lagi. Nah, jadi ini adalah salah satu jurus-jurus yang ringan yang kita keluarkan. Tapi kalau apakah Indonesia porak-poranda? Oh, nggak mungkin, Pak. Kita sudah ikut. Ya inilah tindakan terukur inilah. Nggak mungkin Indonesia porak-poranda. Nah, justru kita sedang berdoa supaya NKRI dengan Pancasila. Kita launching buku Pancasila, kita kasih makan. Mana bisa Indonesia porak-poranda dengan kita kasih makan? Enggak. Ya, jadi kalau kita bikin class action, kita harus gugat negara. Dan Jokowi butuh Pak justru. Karena kalau nggak ada yang teriak, dasarnya dia apa? Mau bikin negara Pancasila tegak berdiri, nggak ada komplain kok. Tapi dengan kita bikin class action, ada nggak komen? Ada, berarti kan ada. Dan class action kita kan dengan internasional tadi, itu kan merupakan senjata bagi orang-orang nasionalis buat bersih-bersih langsung tuh. Wah, langsung bersih-bersih tuh. Nah, kesempatan nasionalis naik. Ya kan, supaya dan khilafah itu babat habis. Ada teriakan kok, sudah ada buktinya kok. Jadi begitu. Nah, kenapa kita tiap hari, kalau saya emang nggak tiap jam mikirin KC, Pak. KC itu aja satu trigger kecil, Pak. Sekali lagi ya, KC dapat uang dari YouTube. Ya, rekeningnya cukup gendut. Kenapa kita harus kumpulin? Karena uang itu nggak bisa diakses sekarang. Maka kita butuh. Ya, kita butuh untuk pembelaan. Apakah yang kita bela adalah KC-nya? Bukan.
tapi minoritasnya yang kita bela. Kc sudah gemuk dari hasil YouTube katanya, kemudian nggak bisa diakses, kemudian kita ngumpulin dana. Kemudian apakah Kc yang kita bela? Bukan, tapi minoritas. Kc itu hanya trigger, hanya pemicu, api pemicu ya, demikian ya. Artinya apa? Dia bukan menjadikan kasus Kc sebagai tujuan. Itu kenapa mereka tidak akan menyatakan minta maaf. Kalau minta maaf maka selesai perjuangan mereka, maka donasi pun akan berhenti. Ada dua kemungkinan ya, masalah donasi tujuan yang paling kuat, kedua masalah advokasi ke luar negeri. Tapi apapun namanya, advokasi ke luar negeri atau apa, semua itu kan meminta dana. Nah, dana itu tentu memiliki kepentingan dong. Paul Jeng mungkin minta berapa ratus juta atau berapa M untuk kepentingan itu. Si Saifuddin pun menyatakan bahwa kamu butuh duit, uang. Kamu butuh rumah, saya dikasih. Kamu butuh mobil, dikasih. Berarti butuh MM-an juga. Ya dengerin lagi ya, silakan. Apakah saya setuju dengan Kc? Saya tidak pernah setuju dengan caranya Kc. Tetapi yang kita bela adalah minoritasnya yang kita perjuangkan. Kc salah, Pak. Dari awal saya sudah bilang, di Indonesia Kc itu salah. Yaitu melanggar undang-undang penistaan agama. Itu sudah jelas, Pak. Dia menafsirkan kitab suci, dia menafsirkan kitab suci yang bukan miliknya. Artinya apa? Dia kan sekarang sudah Kristen, itu sudah jelas salah. Tetapi yang kita mau, kalau Kc masuk, Abdul Somad harus masuk. Kalau Abdul Somad masuk, Irina Handono juga harus masuk. CS. Nah, itu yang mau. Kc bebas, ya nggak bisa. Undang-undang harus hukum itu harus dijalanin. Tetapi yang kita mau, Abdul Somad kudu masuk, Irina Handono masuk. Kalau tidak bisa begitu, ini ada yang nggak beres. Kita jadikan ini masalah gede. Ya kan? Jadi sebetulnya tujuan daripada si Paul Jeng juga sama, bahwa si Kc masuk itu nanti gitu ya, itu sebagai pemantik untuk masuknya para ustadz atau para mualaf untuk masuk penjara juga. Ini pun sesuatu yang sangat kompleks sekali ya. Ya, tujuannya tidak terlalu mulia gitu. Jadi berbau politis ya. Oke, demikian ya. Dan tidak ada niat untuk membantu si Kc. Harusnya si Kc aja dibantu kan. Ya bagaimana minta maaf kan, berarti berkurang tuh lobby-lobby ke sana kemari, bisa tuh. Oh, salah satu ulama memaafkan terus akhirnya apa berkurang atau mungkin dibebaskan. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu ya, next ya. Karena memang terjadi adanya pengebirian ketidakadilan terhadap minoritas. Undang-undang penistaan agama digunakan untuk membungkam dan nakut-nakutin minoritas. Itu yang mau kita gugat. Jadi kalau kita sampai berhenti di Kc itu salah besar. Uang yang kita kumpulkan itu bukan buat Kc beli BMW. Sekali lagi saya bilang bolak-balik. Uangnya dikumpulin ratusan juta. Yang sekarang saya hitung ya, 400 juta di Pak Abi Saifuddin, 100 juta di pengacara Monobulu ya, itu berarti sudah setengah M. Itu katanya untuk advokasi ke luar negeri, bukan untuk si Kc. Bayangkan, sementara si Saifuddin Ibrahim mengatakan, kamu butuh rumah, nanti dikasih. Kamu butuh mobil, dikasih katanya. Berarti apa? Beda kepentingan gitu ya. Next, coba lagi. Tapi untuk perjuangan, Kc adalah simbol perlawanan dari minoritas. Nah, kalau dulu dia dengan gagah berani, ya kan, wah, dengan teriak-teriak begitu, saya berharap di penjara pun dia tetap gagah berani, ya kan? Kan dulu mudah-mudah mau saya kirim ke Jerman dulu Kc, nggak mau, ya kan? Dia akan tetap berjuang di Indonesia, saya cinta Indonesia segala macam lah. Yang nyatanya kan setelah di dalam, ya dia kena. Sama Yudi Mulyana dulu sama kan. Nah, makanya saya viralkan supaya jangan dibunuh orang di dalam. Tapi apakah sadar keluarganya? Enggak ngerti dia. Ya, kenapa saya sadar? Saya ngerti Pak, permainan di dalam penjara itu kayak apa Pak. Tahu persis Pak saya Pak. Ya, tahu persis penjara seperti apa. Dan itu mengerikan. Ya, itu vested interest atau kepentingan daripada si Paul Jeng. Sekarang bagaimana kepentingan daripada si Saifuddin Ibrahim ya? Oke. Yang di sini ya, silakan ya. Akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Lu mau mobil, nanti ada. Mau rumah, nanti ada. Ya kan, Kc, kamu mau mobil, nanti ada. Anggap aja harga mobil berapa? Semurah-murahnya 250 atau 300 juta ya. Avanza. Anggap yang paling murah lah, Avanza lah. 300 juta lah, anggap ya. 300 juta, tambah rumah. Berapa rumah di Jakarta atau sekitar Jakarta, Jabodetabek? Anggap aja 400 juta, 500 juta. Wow,
Berarti mendekati 1 M ya, 700 juta atau apa totalitasnya. Oke. Nah, di sini pun dia mengatakan bahwa ini pengalaman dia ya di sini ya. Pengalaman dia bahwa selama di penjara banyak berkat. Kalau dihitung-hitung sama dengan 2 buah mobil yang mewah. Berarti apa? 1 M, setengah M-an ya. Maaf, 1 M. Ya, 2 buah mobil mewah. 1 mobil mewah kan anggapnya 500 juta lah, anggap ya. Kalau kali 2 berarti 1 M ya. Ini silakan di faktanya. Dari uang YouTube. Saya kasihan. Saya kasihan. Jadi saudara-saudara, doakan Muhammad Kece, bantu doa. Ya mungkin Muhammad Kece bisa menikmati berkat yang banyak nanti dalam penjara. Saya dulu waktu ketika saya di penjara, itu banyak orang yang nyumbang. Kalau uangnya ditabung, itu bisa beli 2 Innova. Tapi saya pakai semua di dalam pelayanan, di dalam penjara. 2 Innova ya. Kalau 1 Innova tuh anggap aja 4,5 500 juta ya. Berarti 1 miliar uang yang akan terkumpul 1 miliar. Ini si KC belum disidang saja sudah terkumpul 400 juta di tangan Abi. Belum lagi yang kemarin melalui Pak Yusuf Manubulu ya 101 juta, udah setengah M. Sebetulnya udah separuh jalan sudah selesai kalau memang tujuannya membantu keluarga Kosman. Pertanyaannya untuk siapa? Tambah lagi dengan siapa Emen Record pun menghimpun dana, tapi nggak tahu ya, dia dibuatkan tuh lomba itu hadiah, lomba puisi untuk KC berapa, 20 juta loh hadiahnya, gila nggak? Melebihi lomba yang dilakukan oleh Kementerian Agama, uang dari Kementerian Pendidikan. Uang dari mana itu? Nah kan berarti uang itu beredar banyak sebenarnya atas nama si Kosman. Pertanyaannya, kepada siapa uang itu mengalir? Apakah kepada keluarganya, Bu Watma atau si Febri, atau kepada orang-orang untuk kepentingannya? Nah itulah namanya tarik menarik kepentingan. Nah tarik menarik kepentingan inilah yang membuat ribut mereka. Ya demikian ya. Itu berarti apa? Kita tidak tahu dana itu untuk apa. Yang jelas intisarinya kalau si Saipul Ibrahim untuk mungkin keluarganya, untuk mobil si Kosman, untuk rumah si Kosman, untuk biaya hidup keluarganya yang numpang di rumah Abi. Sementara si Paul Jeng ingin dana itu ditarik untuk kepentingan advokasi di luar negeri untuk atas nama minoritas. KC hanya sekedar ya alasan saja, trigger saja. KC mau dihukum apa? Emang gua pikirin. Jadi apa? KC itu merupakan korban saja, korban daripada dua orang yang bertempur gitu ya. Demikian nih. Ini jadi korban doang. Oke, itu sebuah lagu ya, lagu Korbanmu dari Tata Janeta tentang orang yang dijadikan korban gitu, nggak diperjuangkan, hanya sebagai korban dan alasan saja. Oke, Korbanmu Tata Janeta. Sendiriku menangis dan tak seorang pun tahu lukaku. Air mata seakan luapkan rasa sedihku. Percuma semua penjelasanmu. Kini ku takkan peduli padamu. Simpan saja semua kata-katamu. Simpan saja tuh korbanmu yang baru. Sadisnya kau bagai tak punya hati. Teganya kau bermain di belakangku. Harus selalu kau ingat, aku tak pernah sesakit ini. Kan ku ingat kau selalu sampai mati. Jadi Kosman hanya menangis sendiri, terluka dan tiada satupun yang tahu tentang lukanya. Dan dia hanya sebagai korban saja. Dan banyak orang di belakangnya, sadis ya. Teganya kau bermain di belakangku, mencari dana A, dana B, dana C, tapi bukan untukku, tapi pakai alasan namaku. Halau.
Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.